Oke, mungkin langsung saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sudah bahas tentang market struktur. Untuk recordnya, untuk teman-teman yang baru masuk, ada recordnya, jadi nggak perlu khawatir. Ada recordnya. Untuk market struktur, kita sudah bahas tentang value pullback. Ya, bagaimana kita mengidentifikasi value pullback, inducement. Ya, valid high dan low. Struktur market, break of structure, change of character, kita juga sudah bahas. Ya, terus mapping struktur ya. Teman bisa saya contohkan itu kita fokus ke titik tertinggi dan titik terendah ketika teman-teman ingin memulai mapping struktur. Kita juga sudah bahas juga, imbalance juga kita sudah bahas, liquidity ya. Kita masih di pembahasan tentang liquidity sekarang. EKH, pattern liquidity pool kita sudah bahas. SMT, inducement, liquidity grab kita sudah bahas. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan liquidity selanjutnya yaitu PDH dan PDL atau previous daily high dan previous daily low. Nah, di dalam liquidity itu ada beberapa fokus pembahasan ya. EKL, pattern liquidity pool, SMT, inducement liquidity gap, ada PDL dan session time. Nah, ini pembahasan yang akan kita bahas di liquidity. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke PDH, PDL atau previous daily high, ya, previous daily low. Teman-teman mungkin udah nggak apa ya, udah nggak asing lagi ya dengan istilah PDH, PDL ini. Mungkin teman-teman juga sudah ada yang tahu juga, entah itu lihat di YouTube, konten-konten TikTok atau lain sebagainya. Nah, cara identifikasi PDH, PDL ini cukup sederhana ya. Kita hanya menandai titik tertinggi hari sebelumnya. Itu kita sebut sebagai PDH ya. Harga tertinggi yang tercapai pada hari perdagangan sebelumnya atau hari sebelumnya. Itu kita sebut sebagai PDH, Previous Daily High. Sedangkan PDL, kebalikannya, itu titik terendah pada hari sebelumnya. Ya. Titik tertinggi dan titik terendah. Nah, kenapa kita jadikan ini ke dalam proses atau pembahasan tentang liquidity? Karena dalam konsep liquidity, ya, PDL ini masuk ke dalamnya. Karena kalau kita berbicara secara teori, ya, PDH PDL ini erat kaitannya dengan area-area yang berpotensi di market nanti untuk menjadi area liquidity. Nah, seperti yang kita tahu di dalam smart money concept ada dua istilah ya untuk tradernya. Yang pertama smart money ya, smart money itu atau big trader lah ya, dan retail seperti kita, trader-trader kecil, trader eh, pribadi ya, atau pakai dana-dana sendiri ya. Trader-trader kecil disebutnya retail, trader-trader besar atau lebih tepatnya institusi disebut sebagai smart money atau big guys. Ada yang sebut big guys, ada yang sebut big trader ya. Intinya dua istilah itu. Nah, dalam PDL, area-area ini tadi kan, PDL itu sering menjadi area-area yang terdapat liquidity ya. Atau PDL ini cenderung untuk diambil oleh market. Bisa nanti dia sweep ya, bisa juga nanti dia break. Oke. Nah, bagaimana cara memanfaatkan PDH PDL ini dalam smart money concept? Ingat, liquidity itu merupakan bahan bakar dalam market yang mana liquidity itu berpotensi untuk diambil. PDH PDL ini masuk ke dalam liquidity. Jadi area PDH dan area PDL ini nantinya di market itu berpotensi untuk diambil oleh market ya. Berpotensi nanti di break ataupun di sweep. Jadi nanti ketika teman-teman mengidentifikasi sebuah tren atau teman-teman sudah juga mencari yang namanya PI dan ternyata di PI tersebut ada PDH atau PDL. Nah, teman-teman bisa berhati-hati di area sana. Nah, meskipun PDH PDL ini tidak menjadi likuiditi utama, ya, tidak menjadi likuiditi utama, yang artinya nanti ketika teman-teman sudah masuk ke dalam pembahasan PUI nanti dan high dan low-nya ada PDH PDL, kita tetap bisa pakai PUI tersebut selama PUI tersebut masuk ke dalam SOP atau sesuai dengan SOP tentang PUI. Karena PDH PDL ini menjadi likuiditi tambahan.
Di mana nantinya ketika seandainya POI kita tertembus, ya, tertembus, apa yang harus kita lakukan? Ketika di high atau low POI tersebut atau high and low valid ada PDH PDL, ya. Nah, ada beberapa cara atau beberapa SOP yang akan saya jelaskan di pertemuan PDH PDL ini. Bagaimana cara kita menggunakan PDH PDL ini ketika kita ingin bertrading di real market, ya. Nah, pertama kita perlu bahas dulu tentang SOP-nya, ya, tentang SOP-nya. Bagaimana ketika PDH ini diambil atau kebalikannya, bagaimana ketika PDL ini diambil. Nah, ada dua SOP di sini. Ya, ada dua SOP. Yang pertama, dia sweep PDH PDL. Sweep artinya close candle wick atau hanya sumbu. Dia tidak break. Nah, yang jadi pertanyaan, pada time frame berapa kita melihat bahwa PDH PDL ini ditembus break atau wick? Jawabannya itu kita lihat di time frame M5 atau time frame 5 menit. Nah, jadi ketika teman-teman nanti di market menjumpai adanya PDH dan PDL yang diambil, teman-teman bisa melihat di time frame M5 terjadi seperti apa. Nah, kalau dia sweep, maka yang jalan di sana itu SOP pertama. Di mana ketika sweep PDH PDL, kita harus menunggu terbentuknya IFC di time frame M5 atau Institutional Founding Candle di time frame M5. Nanti akan saya jelaskan ketika eh, praktek di real market. Ya, saya ulangi, ketika PDH PDL ini di sweep, ya, kita lihat di time frame M5, dia di sweep, maka kita harus menunggu terbentuknya IFC di time frame M5. Nah, baru kita akan melakukan open posisi, entah nanti buy atau sell, tergantung PDH atau PDL-nya yang diambil. Intinya ketika PDH PDL ini diambil sweep, kita harus menunggu terbentuknya IFC di time frame M5. Nggak boleh di time frame selain ini, ya. Harus di time frame M5. Karena ini sudah saya backtest, ya. Nanti akan saya perlihatkan juga data backtestnya untuk PDH PDL yang di sweep. Nah, terus yang kedua, itu ketika PDH PDL ini di break di time frame M5 juga tentunya. Nah, yang pertama, ketika dia di break, ya, kita bisa menunggu terbentuknya minor change of character atau valid change of character juga boleh. Ya. Jadi ketika PDH PDL ini break, kita pakai SOP kedua di mana kita harus menunggu terjadinya minor change of character atau valid change of character di time frame M5. Nah, ketika sudah terbentuk minor change of character nantinya, ada syarat yang ketiga dalam SOP kedua ini, yaitu harus terbentuk inducement, ya. Jadi tidak cukup hanya minor change of character atau valid change of character. Kita harus menunggu terbentuknya inducement dan PUI sebagai liquidity dan entry point. Inducement sebagai liquidity-nya nanti dan PUI sebagai entry point. Nah, nanti ada pertanyaan, bagaimana kalau dia break, MCOK-nya udah jadi, inducement-nya juga udah jadi, tapi PUI-nya nggak ada? Jawabannya tinggal skip. Kenapa kita skip? Karena, oke, MCOK sudah terbentuk, liquidity atau inducement-nya juga sudah terbentuk, tapi yang tidak ada ini PUI sebagai titik entry kita. Berarti kan nggak ada alasan kita untuk entry. Areanya nggak ada. Jadi kalau cuma MCOK, inducement-nya ada, PUI-nya nggak ada, jangan kita masuk. Begitupun ketika MCOK-nya jadi, ya, inducement-nya nggak ada, tapi PUI-nya ada. Kita juga nggak bisa masuk. Karena bisa saja PUI yang kita marking itu, ya, atau yang kita ambil, itu yang menjadi liquidity. Akhirnya kita terkena stop loss. Nah, jadi harus eh, terpenuhi untuk SOP-SOP ini, ya. Jadi saya akan contohkan, misal yang sweep, ya. Katakanlah ini PDH. Contoh yang pertama ini, SOP pertama. Nah, dia sweep seperti ini. Sweep artinya close candle, wick, tidak body. Ini PDH.
Si candlenya nge-sweep seperti ini. Oke, di time frame 5 dia udah nge-sweep. Bisa kita nunggu berbentuknya EFC di time frame 5. Nah, maksudnya EFC, dia harus break low candle low ini. Candle tertinggi di sini ya. Dan bentuk imbalance. EFC itu candle yang terbentuk setelah market berhasil mengambil liquidity. Yang artinya kalau EFC dia sweep ya, dia sweep. Nah, sweep PDH atau sweep liquidity di sini ya, liquidity PDH, kita harus menunggu EFC. Yang berarti next candle-nya dia harus break ke bawah seperti ini. Kan misal di sini tuh ada candle bullish, candle bullish seperti ini. Nah, ini candle bullish ya. Akhirnya dia sweep nih, si PDH ini. Dia sweep. Nah, ketika sweep ini kita harus nunggu EFC. Yang pertama, kita harus melihat mana candle tertingginya ini. Karena bisa saja dia sweep seperti ini ya. Kan market harus break candle tertinggi. Candle merah ini kan candle tertinggi yang dia sweep PDH. Oke? Dan dia harus break weak low-nya ini untuk bentuk bearish imbalance. Untuk bentuk bearish imbalance. Dia turun. Tapi dia belum close candle body. Akhirnya dia naik ke atas lagi. Dia banting ke bawah, dia bentuk quick seperti ini. Quick ke bawah dan quick ke atas. Maka candle high-nya udah berganti kan menjadi candle ini. Berarti low-nya menjadi di sini. Oke? Nah, berarti patokan kita untuk menunggu market membentuk bearish imbalance yaitu candle tertinggi yang baru yang ini. Nantinya ketika marketnya bentuk bearish imbalance dan dia break seperti ini ke bawah, sorry, seperti ini. Nah, baru ini kan sudah jadi imbalance di sini, barulah kita pakai candle ini, candle tertinggi ini sebagai EFC atau Institutional Founding Candle. Ya, ini EFC di time frame M5. Sweep PDH, kita nunggu EFC, baru kita masuk. Ya. Nanti entry-nya di candle EFC ini. Low candle-nya kan ada di sini. Seperti ini. Berarti. Nah, kita berasumsi bahwa market akan menyentuh atau mengisi area imbalance kita dan menyentuh entrian kita di sini. Terus melanjutkan penurunan. Karena kita mencari open posisi sell. PDH-nya akan di sweep. Kita akan mencari open posisi sell. Seperti ini. Begitupun sebaliknya. Ya. Hmm. Kalau PDL-nya yang diambil, ya, kita juga tetap menunggu EFC di time frame M5. Kita mengidentifikasi di mana candle low-nya dan apakah sudah ada imbalance-nya, ya, ketika dia break high dari candle terendah ini. Kalau sudah terbentuk imbalance, berarti kan sudah terbentuk valid EFC di time frame M5. Baru kita akan melakukan open posisi di candle ini. Nah, bagaimana kalau seperti ini? Dia masih sweep, ya, sweep di sini. Kan belum break. Berarti dia harus break high yang di sini untuk bentuk imbalance. Ketika dia break, sorry. Nah, berarti kita tadi EFC-nya itu sampai candle terakhir sebelum market membentuk imbalance yang ini. Seperti itu. Dan juga masih termasuk ke dalam EFC. Yang tidak termasuk ke dalam EFC itu ketika mereka masih sweep, sweep lagi ke atas, akhirnya dia break. Berarti kan di sini belum terbentuk EFC dan PDL-nya itu di break.
Oke, kalau kondisinya seperti ini, PDL-nya di break ya, bisa awalnya nge-sweep di sini dan akhirnya di break di sini, kita bisa pakai SOP yang kedua ya, di mana SOP yang kedua itu dia break. Kita nunggu terjadinya minor change of character atau valid change of character. Ketika minor change of character berarti kan kita mengidentifikasi valid pullback terdekat sebagai inducement. Ini kan inducementnya, karena di sini ada valid pullback ya, seperti ini. Hmm. Nah, ini kan inducement. Nah, marketnya PDL. Ini ada valid pullback terdekat. Valid pullback terdekat ini kita pakai sebagai inducement di time frame M5. Yang nantinya kalau dia break inducement ini, nah ini nanti jadi minor change of character ya. Ingat dia harus break pullback atau inducement terdekat ini untuk membentuk minor change of character ya. Ketika minor change of character ini sudah terbentuk, kita menunggu terbentuk inducement seperti ini ya. Kita identifikasikan dari valid low seperti ini. Ini kan valid low. Ini valid low karena udah tag inducement atau jadi minor sign of character. Marketnya kan kita asumsikan berubah menjadi bullish minor. Secara internal dia bullish. Di sini ada valid pullback. Valid pullback ini nanti kita akan gunakan sebagai inducement bullishnya. Nah, dan di sini ternyata ada POI-nya. Nah, SOP-nya sudah terpenuhi kan? Marketnya break PDL, terbentuk minor change of character, minor change of character atau valid change of character di M5 juga boleh. Terus sudah ada inducementnya, terus ada POI-nya juga. Jadi nanti kita entry di POI-nya seperti ini. Kita berasumsi market akan mengambil inducement sebagai liquidity-nya dan memitigasi entry kita di POI seperti ini. Ini untuk SOP break ya, break PDL. Oke, itu untuk SOP SOP-nya. Bagaimana ketika PDH PDL ini di sweep dan juga bagaimana ketika PDH PDL ini di break. Dan juga misal ya, misal untuk yang break ini saya kasih contoh lebih. Dia break seperti ini, inducementnya ada, tapi POI-nya nggak ada, dan dia berarti kan sudah tidak masuk ke dalam SOP. Nah, dan dia sudah naik lagi seperti ini, break lagi. Berarti ini kita sudah nggak usah kejar lagi untuk PDH-nya ya. Kita nggak usah kejar lagi untuk PDH, berarti setup PDH-nya gagal karena oke dia break. Dia jadi minor check factor, inducementnya ada, tapi PO-nya nggak ada. Dia udah break lagi ke atas seperti ini, udah nggak ada. Berarti ini gagal ya, atau tidak terbentuk SOP yang bagusnya. Mungkin masih bingung ya kalau saya cuma contohkannya coret-coret seperti ini. Saya akan langsung saja coba praktekkan deal market seperti ini. Saya sudah tandai beberapa. Ini masuk ke dalam data backtestnya juga. Nanti teman-teman bisa cek sendiri ya. Nanti akan saya kirim.